Diduga istri selingkuh, seorang suami di Grobogan mengamuk dengan membelah rumahnya menjadi dua. Selain itu, seluruh perabotan rumah tangga juga ikut dibelah dengan menggunakan gergaji mesin. Aksi nekat seorang suami di Desa Melowo Karangtalun, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah membelah rumahnya sendiri mengagetkan warga sekitar. Dalam video amatir terlihat seorang pemuda bernama Edi, suami Sutrisni, menggergaji sebuah meja besar hingga pintu ukir dari kayu jati dengan gergaji mesin. Sementara itu beberapa warga akhirnya membantu menurunkan genting dan memotong kayu atap rumah serta dinding bangunan yang terbuat dari bahan kayu menjadi dua. Berdasarkan narasi dari video yang tersebar di media sosial, sang suami mengamuk karena mencurigai istri selingkuh dengan pria lain. Namanya rumah tangga cocok, seneng lah. Terus? Kurang paham ya, Pak. Awalnya udah diatur sama kepala desa juga, tapi mungkin udah nggak ada titik temunya. Kepala desa telah memediasi pasangan suami istri tersebut sebanyak 2 kali. Namun pada mediasi kedua tidak ada titik temu hingga akhirnya berakhir perceraian dengan masalah pembagian harta gonogini. Ya bisa secara baik-baik kan gitu. Dan nanti untuk masalah gonogini dibicarakan nanti setelah adanya perpisahan secara resmi kan gitu. Berarti seiring waktu berjalan, setelah kita bersama-sama membina tersebut, beberapa hari kemudian ada keputusan seperti itu. Pasangan suami istri tersebut menunggu proses perceraian selesai di kantor Pengadilan Agama Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Longsor menimpa 3 rumah di Puncak Bogor, belasan keluarga dilaporkan mengungsi. Masuk ke rumah. Di rumahnya ya. Hujan deras mengakibatkan tembok penahan tanah longsor menimpa 3 rumah di Puncak Bogor, Jawa Barat. Longsor juga mengakibatkan drainase yang meluap membanjiri 6 rumah di sekitarnya. Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 5. Total ada 9 rumah terdampak dan belasan keluarga mengungsi. Tim BPBD Kabupaten Bogor melakukan penanganan dan pembersihan akibat longsor sejak semalam hingga hari ini. Petugas membersihkan material longsoran yang menutup saluran air guna memperlancar aliran serta meminimalisasi resiko banjir dan longsor susulan. Jumlah penumpang kereta cepat Wush Jakarta-Bandung pada momen libur panjang akhir pekan Tahun Baru Imlek menembus hingga lebih 25.000 orang per harinya. Jumlah ini mengalami peningkatan 20% sejak Sabtu kemarin. Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) mencatat lonjakan penumpang kereta cepat Wush Jakarta-Bandung pada momen libur panjang akhir pekan Tahun Baru Imlek. Pada Jumat 13 Februari 2026, jumlah penumpang Wush mencapai 24.381 orang. Sementara pada Sabtu 14 Februari 2026, jumlah penumpang mencapai 25.700. Sementara hingga Minggu siang, jumlah tiket terjual sudah mencapai 11.000 lebih dan diprediksi akan mencapai 23.000 lebih hingga pemberangkatan terakhir pada malam nanti. Manajer Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan jumlah penumpang mengalami peningkatan 20% sejak Sabtu kemarin. Peningkatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tetap tinggi selama periode libur panjang. KCIC memastikan seluruh operasional berjalan aman dan lancar dengan kesiapan sarana dan prasarana serta optimalisasi petugas di seluruh stasiun. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Momen libur Tahun Baru Imlek 2026 banyak dimanfaatkan warga Jakarta untuk pulang ke kampung halaman menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Peningkatan volume penumpang pun terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Peningkatan volume calon penumpang kereta mulai terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat sejak Minggu pagi.
Keramaian terjadi mulai dari lobi utama stasiun, ruang tunggu hingga peron kereta. Peningkatan volume calon penumpang terjadi karena banyaknya warga Jakarta yang memanfaatkan libur panjang Tahun Baru Imlek yang dilanjutkan libur panjang awal Ramadan dengan pulang ke kampung halaman. Selain mengisi liburan bersama keluarga, pulang kampung menjadi pilihan utama karena bisa melakukan tradisi ziarah ke makam orang tua dan sanak keluarga sebelum menunaikan ibadah puasa. Lagi mau pulang ke Malang, liburan juga sih bawa saudara-saudara. Mau ziarah juga ke tempat Bapak. Selama periode angkutan libur Imlek dan jelang Ramadan pada 13 hingga 18 Februari 2026, PT KAI Daop 1 Jakarta telah menyediakan sebanyak 234.000 tiket kereta api jarak jauh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 135.000 tiket telah ludes terjual, sedangkan 80.000 sisanya masih bisa dipesan melalui situs resmi PT KAI. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Libur panjang Imlek, jumlah penumpang kereta api di Daop 6 Yogyakarta melonjak. Lebih dari 50.000 penumpang naik dan turun kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Sebanyak 51.105 penumpang tercatat naik dan turun di stasiun. Sebanyak 28.918 penumpang, sementara 22.187 penumpang berangkat atau naik dari berbagai stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Kedatangan hari ini meningkat 45%, sementara keberangkatan meningkat 39%. Stasiun Tugu Yogyakarta telah melayani keberangkatan 11.428 penumpang dan menerima 15.183 penumpang. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta api tambahan di relasi favorit. Tidak hanya di stasiun Tugu Yogyakarta, pada libur panjang Tahun Baru Imlek ini, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten juga dipadati penumpang. Pengelola bandara mencatat peningkatan penumpang sudah terjadi sejak akhir pekan, dengan jumlah penumpang hari ini diperkirakan mencapai 161.000 orang atau naik 17% dibandingkan hari biasa, dengan total pergerakan pesawat sebanyak 1.124 penerbangan. Hingga sore ini, area counter check-in penerbangan domestik maupun internasional dipadati oleh penumpang. Mayoritas keluarga yang memanfaatkan libur panjang untuk berlibur ke kampung halaman. Dan informasi kecelakaan kereta api yang terjadi di Asahan, Sumatera Utara. Satu unit mobil yang tertabrak kereta mengakibatkan 2 anak meninggal dunia di lokasi. Dua orang anak meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan setelah mobil yang mereka tumpangi ditabrak kereta api Putri Deli tujuan Tanjung Balai pada Minggu siang. Sopir mobil dikabarkan mengalami kritis setelah mengalami luka di bagian kepala. 3 penumpang dalam mobil merupakan kakek dan 2 cucunya, warga desa Pasar 5, Rawang Asahan. Petugas Polsus Kisaran mengatakan kejadian berawal saat mobil melaju dari arah Rawang menuju Siumbut-Umbut, melintasi rel tanpa palang pintu, dan diduga sopir tak mendengar teriakan dari penjaga perlintasan. Akibatnya mobil terpental hingga 15 meter. Pemilik mobil ini, Bang, sudah diberitahu oleh penjaga sini, tapi dia tidak mengindahkan, Pak, ataupun tidak mendengar kemungkinan, Pak. Korban yang saat ini yang meninggal 2 orang, yang 1 luka parah, Bang. Jadi ada 3 orang, Bang. Korban meninggal dunia dan kritis dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.